Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'matihi. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumidaini. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin summa ila hadratul kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudola alazi yakhduruna fi hazal masjid jami al ihsan zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayo ikhwan, maghrib sekarang kita kupas kitab Sirur Asrar, ya. Al-Faslul Hadi Asyara, pasal 11, ya. Fi bayani sa'adati was-saqawati. Jadi ngupas pasal 11 eta tentang bahagia dan derita, ya. Nah, sebelum masuk ke kitab, sebagai mukadimah, baiknya gini jamaah, kalau kita ngaji itu ya per kitab. Supaya apa? Supaya jelas matan dan sanadnya gitu. Ya. Seperti sekarang kitab Sirur Asrar itu penulisnya, pengarangnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Berarti kita nyambung tuh. Apa yang kita kupas, apa yang kita bahas nyambung kepada Rasulullah sanadnya gitu, ya. Nah, kalau misalnya tidak pakai kitab, takutnya ngalor ngidul. Tidak ada kitabnya, jadi takutnya itu ngajinya itu ngalor ngidul. Kahiji yang kedua tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW, ya. Misalnya kalau ngupas Al-Quran tinggal pakai kitab tafsir aja. Kan tafsir ada tafsir Jalalain, itu kan pasti nyambung kepada Rasulullah sanadnya teh, ya. Kalau mau ditambah dengan pikiran-pikiran kita, ya tinggal disyarah. Tambahkan sareng dalil-dalil dari kitab lain gitu. Seperti kita mengupas Sirur Asrar ini, saya mensyarah. Ada beberapa dalil yang saya ambil dari kitab-kitab lain, tapi saya sebutkan gitu, ya. Gitu. Nah, sekarang kieu jamaah, da ieu mukadimah isi ya nya. Apa makna derita? Karena kita akan ngupas masalah derita dan bahagia, ya, dina pasal 11 itu. Makna derita itu kalau disyarah, ya, itu ada dalam Al-Qur'an. Dina firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155 ayat 157, ya. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi wa samarat gitu. Jadi Allah berfirman itu, Allah itu akan menguji kita, ya. Ujian itu bisa berupa derita gitu. Di antaranya adalah derita karena ketakutan. Aya gempa kamaripan orang sieun, ya. Bahkan tidur juga nggak bisa nyenyak gitu, ya. Terus kemudian dengan kelaparan, ya. Kemudian dengan kekurangan harta, kehilangan jiwa, ada keluarga atau yang meninggal orang dekat kita misalnya, ya. Kemudian kekurangan buah-buahan, maknanya di sini adalah makanan kurang gitu. Ini semua gambaran derita-derita yang diuji ke Allah kepada kita, ya. Ngan berita gembiranya itu wabasyiris sobirin, ada gembira, berita gembira untuk orang-orang yang bersabar gitu, ya. Karena orang-orang yang bersabar itu jaminannya beda ti Allah teh. Ya, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, ya. Allazina iza asabathum musibah, ya. Qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Nah, ketika mendapatkan musibah atau derita, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah, kalau saya tambah jemaah. Karena dulu dari mamanya sendiri, dari guru saya langsung, uak saya
pangersaan Nuh, beliau menambahkan, justru di depannya itu dikasih kalimat syukur dulu. Alhamdulillahi ala kulli halin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Jadi syukuri dulu semua yang akan kita alami, kejadian-kejadian yang ada di alam dunia maupun di alam lainnya, itu adalah kersa kehendak Allah. Maka orang syukuri dulu. Ketika ada ujian derita kita syukuri, ada ini mah gagaduhan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita pulangkan kepada Allah, minta ditukar sareng nikmat derita teh gitu. Upami diujina Allah kasih kebahagiaan kenikmatan, orang syukuri minta ditambah. Gitu. Jadi kalimatna di depan teh aya alhamdulillahi ala kulli halin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, orang-orang yang seperti itu jamaah, ulaika alaihim sholawatun mirabbihim warahmah, ya. Wa ulaika humul muhtadun gitu. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Allah gitu, ya. Dan tidak hanya itu, mereka juga mendapat petunjuk dari Allah gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi derita? Nih, kata kuncinya tadi kalau kita bahas itu, ketika kita mengalami derita itu, kata kuncinya adalah sabar, kemudian membaca alhamdulillahi ala kulli halin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian menambah ibadah sunnah, menambah sedekah, dan yang disampaikan ku Rasulullah SAW, ya, ini diriwayatkan ku Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, wa qala Nabi SAW, ittaqullah haitsu ma kunta gitu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi kata Rasul, sabda Rasul, bertakwalah kepada Allah di mana aja kita berada. Ya. Maknanya juga dalam keadaan derita, dalam keadaan nikmat, semua harus disikapi dengan takwa kepada Allah, ya. Wa atbi'is sayi'atal hasanah, kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, tamhuha, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Gitu jemaah, ya. Jadi keadaan apapun, kondisi apapun, kita harus benar-benar menjaga tuh ketakwaan kita. Dan kalau ada kita khilaf sebagai manusia, pasti ada khilaf perbuatan buruk, ya. Amal syara', amal buruk, ikuti dengan amal baik. Misalnya, khilaf ya orang gibah yang tengah aja, karena ngobrol bari ngarokok, lupa akhirnya gibah. Akhirnya fitnah, kan sok itunya, bari ngarokok masuk. Gitu. Buru-buru ikuti dengan perbuatan baik. Selain istighfar, apa perbuatan baiknya? Sedekah misalnya, ya. Maka di situ langsung ku Allah diampuni tuh dosa kita. Tamhuha gitu. Jadi habis tuh semua perkara yang kita lupa tadi, ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan supaya kita itu bergaul dengan manusia yang akhlaknya baik jemaah, ya. Anu sok gapleh mah ulah direncangan lah. Ari teu anu ngarencangan nu hobi gapleh teu anu ngarencangan moal jadi gaplehna. Berapa sorangan kekeplak mah mungkin. Gitu, ya. Gitu jamaah. Tah kemudian jamaah sekalian, siapa yang paling berat ujian dalam hidupnya? Manusia ya. Ya. Wa qala Nabi SAW, asadun nasi balaan al-anbiya'u. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jemaah, ya. Sumal amsalu fa'al gitu. Ya. Jadi fayubtala rajulu ala hasabihi dinihi gitu, ya. Nah, kemudian orang yang semisalnya. Jadi turunannya setelah Nabi dan Rasul, inna ulama warasatul anbiya. Maka para ulama juga harus ikhlas menghadapi ujian, gitu. Karena di sini kata Rasul itu tegas, yang paling berat ujiannya adalah para Nabi dan para Rasul. Kemudian yang semisalnya,
ya, yaitu para ulama. Nah, fayubtara rajulu la hasabi dinihi gitu. Kemudian orang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jemaah, ya. Fa inna kana dinuhu sulban istadda balauhu gitu. Kalau kuat agamanya maka semakin keras ujiannya, istadda. Keras gitu ujiannya, ya. Wa in kana fi dinihi riqatun ibtuliya ala asabi dinihi gitu. Kalau lemah agamanya maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Gitu jemaah, ya. Fama yabrahul bala'u bil abdi, maka seseorang hamba itu selalu diuji oleh Allah dengan derita. Jadi bentuk ujian Allah, ya, yang paling sering itu adalah derita. Penderitaan, ya. Hatta yatrukahu yamshi alal arsi ma alaihi khati'atun gitu, ya. Sampai dia dibiarkan berjalan di atas bumi, hilang dosanya, dihapus. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan jamaah, anggap ini ujian. Syukuri ujian itu, karena apa? Kita sedang dihapus dosa. Ketika orang mau meninggal itu sakit dulu, ya, itu teh syukuri, nikmati itu karena kita teh sudah sedang dihapus dosa. Begitu dicabut nyawa teh udah bersih, tak eta nikmatna ujian teh gitu, ya. Tadi cerita ujian berikut sesuai dengan kadar agama, jangan kieu supaya ente berat ujian orang ulah taat ulah. Karena ujian itu, ya, berbarengan dengan nikmat, dengan bahagia. Jadi semakin kita ujiannya berat, semakin kita mampu menahan ujian itu, menyikapi ujian itu dengan syukur kita, maka hadiahnya lebih gede deui. Matak ulah milih ujian nu leutik. Milih syukuri ujian nu ageng. Ya. Nu sakola orang lamun hoyong ujianan nu ringan moal naik kelas. Didinya we karena enggak mau naik kelas karena kita takut sama ujian yang berat. Tak eta jemaah. Ya. Jadi kita harus pahami semakin berat ujian kita, ketika kita mampu menyikapi ujian itu sesuai dengan iradah Allah, maka hadiahnya juga lebih gede deui gitu, ya. Tah, kemudian kieu jemaah. Perlu kita pahami nih, ya, saya mutolaah ini, makanya saya sarah ini. Ya, kitab ini saya buat sarahnya sebagai muqaddimah. Jadi gini jemaah, ya. Apa bekal utama Rasulullah? Karena Rasulullah itu nabi dan rasul yang paling berat ujiannya dari Allah. Di antara nabi, ya, di antara rasul yang paling berat ujiannya adalah Rasulullah. Kenapa Rasulullah kok mampu menahan ujian itu, mensyukuri ujian itu sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah sampai sukses seperti sekarang kita menjadi umatnya Rasulullah. Coba sekarang saya mau tanya, di mana ada nama manusia yang disebut ku satu orang sehari berapa ratus kali? Hanya Rasulullah. Ada tokoh manusia yang lain yang disebut-sebut, ada nggak? Tiap hari nyebut Jokowi, mal aya. Prabowo, teu aya. Setiap hari berapa ratus kita nyebut nama Rasulullah. Ya, artinya kenapa? Karena beliau mampu menahan ujian dari Allah. Bahkan nikmatnya begitu gede. Dan dia Rasulullah namanya itu disebut di dalam ibadah. Bukan disebut dalam nyanyian. Tapi disebut dalam ibadah. Maka berapa nikmat yang Rasulullah terima dari mulut-mulut kaum mukminin ketika menyebut namanya Rasulullah. Belum sholawat yang kita baca, doa untuk beliau. Nah sekarang pertanyaannya, apa modalnya Rasulullah sehingga Rasulullah itu kuat menahan ujian yang begitu berat dari Allah? Ada yang tahu? Apa modalnya? Apakah fulus? Apakah gunung emas? Ya.
Nggak ada jemaah. Apa yang Allah kasih modalnya untuk Rasulullah? 4 sifat Rasulullah. Ya, pertama sifat sidik. Kita udah tahu semua lah 4 sifat Rasulullah. Cuma sekarang saya mau urai aja ini. Pertama sifat sidiknya Rasulullah. Rasulullah itu sifatnya sidik itu jujur. Ya, kita paham lah semua jujur. Nah, apa yang diwujudkan oleh Rasulullah, implementasi Rasulullah dari sifat jujurnya itu, amalnya seperti apa dari sifat jujur itu? Pertama, watasdukul hadisa. Pertama, Rasulullah tidak pernah berkata yang bohong, nggak pernah. Diemnya Rasulullah aja bukan bohong. Kadang-kadang kita mau ngebohong nggak berani ngomong, akhirnya kita diem. Padahal maksudnya nggak bohong. Pernah tuh orang gitu? Sieun nggak bohong, akhirnya cicing. Padahal diemna eta dalam nggak bohong. Rasulullah nu kitu kan can pernah. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah diamnya itu bohong. Gitu. Ya. Wa taksibul ma'duma. Kemudian Rasulullah karena jujurnya itu mudah memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Itu Rasulullah. Kalau orang yang nggak jujur nggak mungkin. Nggak mampu sedekah orang yang nggak jujur. Ya. Kemudian Rasulullah itu tawadu, rendah hati. Ya. Dengan kejujurannya membuat Rasulullah itu rendah hati, tawadu. Wa takrid daifa. Kemudian yang berikutnya Rasulullah itu dengan kejujurannya selalu menghormati tamu. Kalau ada tamu yang datang, dihormati ku Rasulullah. Minimal ku cai-cai sagelas ge aya. Ulah urang aya tamu ngobrol-ngobrol teu disuguhan nanaon. Nepi ka balik teu disuguhan. Tah eta mah tuan rumah hoyong buru-buru ngusir tamu eta mah. Supaya buru-buru balik. Ya. Itu. Nah, itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu ikhlas dalam menghadapi segala ujian. Ikhlas kata kuncinya. Orang lamun heuk teu ikhlas moal jujur jemaah. Ya. Kemudian innaka latasilur rahima gitu. Rasulullah itu suka menyambung silaturahmi. Nah, itu fakta kejujurannya Rasulullah. Wa tahmilul kala. Kemudian Rasulullah itu suka toleransi ke semua pihak. Toleransi. Ya. Kanu kafir, kanu toleransi Rasulullah. Asal bukan dina perkara tauhid. Ya. Habluminanas Rasulullah itu selalu toleransi, ya. Wa tu'inu ala nawaibihim haqqi gitu. Rasulullah itu segera membantu orang-orang yang sedang menjalani dalam hak kebenaran, ya. Ketika ada orang yang sedang berdakwah, itu Rasulullah pasti bantu, gitu, ya. Yang kedua adalah sifat amanahnya Rasulullah. Ini yang memperkuat dakwahnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau dititipin apapun tuh nggak amanah. Pernah ada satu cerita Rasulullah itu janjian sama orang Mekah di satu tempat janjian. Ditungguin ke Rasulullah. Bahkan Rasulullah gini ya, saking amanahnya nih. Ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, Rasulullah itu nitipin amanah-amanah orang Quraisy ke Sayyidina Ali. Padahal itu orang-orang yang mau membunuh Rasulullah. Tapi nitipin harta dulu pada zaman perdagangan nitipin harta. Ente dibawa kabur sama Rasulullah enggak. Ah manehana jahat ka aing bawa kabur we. Ente tetap amanah mah amanah. Maka ku Rasulullah dititipkan ke Sayyidina Ali, ya. Bismillah. Kemudian amanah itu adalah dapat dipercaya atau terpercaya, ya. Orang-orang yang beramanah itu cirinya dia bertanggung jawab, jujur, menepati janji dan tegas. Itu amanah, ya. Kemudian sifat patonah Rasulullah. Rasulullah itu cerdas, bijaksana, ya, mudah menghafal, mudah memahami, gitu. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang ngomong tuh didengerin. Ente kieu
belum selesai ngomong diserobot ente. Rasulullah mah didengerin sampai mengerti Rasulullah apa yang disampaikan oleh orang itu. Ya, nggak pernah nyelak obrolan. Itu Rasulullah. Ya. Yang keempat, Rasulullah itu adalah sifatnya tablik. Jemaah. Ya, tabliknya Rasulullah itu konkret. Jadi tabliknya Rasulullah bukan hanya lisan tapi juga perbuatan, amal. Ya, itu Rasulullah. Maka gini Rasulullah, jamaah sekalian. Allah itu pernah berfirman, ya. Allah itu sangat marah sama orang-orang yang suka ceramah, suka khutbah, suka berkata baik, ya, menyampaikan kebaikan tapi tidak pernah diamalkan. Allah paling benci itu. Ya. Coba buka surat Shaf ayat 2 sampai ayat 3, ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi Allah sendiri jelas berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan?" Firman Allah ini persis dengan keadaan potret zaman sekarang. Nauzubillah summa nauzubillah. Banyak para kiai, ustadz, ulama yang pinter dakwah, pinter khutbah, tapi tidak pinter mengamalkan apa yang disampaikan, gitu, ya. Nyuruh orang takwa, tapi dirinya susah takwa, ya. Kan kalau khutbah tuh ittaqullah haqqa tuqati, tapi dianya sendiri susah takwa, gitu, ya. Nyuruh orang lain berbagi, tapi tujuannya supaya berbagi kepada dia sendiri koret. Ya. Nyuruh menjaga silaturahmi tapi dianya juga suka fitnah, suka gibah, susah silaturahmi. Nah, orang-orang yang seperti ini, nauzubillah ya, summa nauzubillah, Allah ingatkan kabura maqtan indallahi. Ya. Sangat besar kebencian Allah. Tuh, ya. Kepada orang-orang yang seperti itu, antaqulu ma la taf'alun, ketika orang itu mengatakan yang tidak dikerjakan. Benci Allah. Kalau Allah sudah benci, akibatnya apa? Coba. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah, gitu jemaah ya. Maka gimana caranya jemaah supaya kita bisa menerapkan sifat-sifatnya Rasulullah nih. Ya. Pada diri kita nih, sehingga kita bisa menjadi manusia yang tahan uji, tahan derita, gitu, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan kalau kamu mencintai Allah itu, fattabi'uni, ya. Maka ikuti saya. Jadi kita ikuti itu semua sunnah Rasulnya. Maka kita dapat barokahnya Rasulullah, dapat syafaatnya Rasulullah untuk sifat-sifatnya Rasulullah. Ikuti semua sunnah-sunnahnya Rasulullah, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah juga akan mencintai kita, itu pasti. Kalau Rasulullah, orang yang dicintai oleh Allah itu adalah Rasul, mencintai kita, pasti Allah mencintai kita. Ada anak presiden dibaik-baikin sama kita, presidennya baik sama kita, pasti, gitu, ya. Wallahu ghafurur rahim. Tuh. Bahkan Allah, karena sifat-sifat Allah adalah Maha Penyayang dan Maha Pengampun, ya. Nah, sekarang gini jamaah, apa cirinya orang yang dicintai Allah, dicintai Rasul dan dicintai umat manusia? Apa cirinya? Ya. Cirina naon? Bayi itu kalau lahir nangis enggak? Kalau nggak nangis orang tuanya takut tuh. Pasti bayi itu nangis. Ya. Orang di sekitarnya bahagia nggak? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena yang lahir bayi. Sanajan bayi negro, bayi Melayu, apalagi bayi bule, bayi segala bayi, kalau lahir pasti orang di sekitarnya bahagia. Ya. Tapi mungkin nggak, bisa enggak si bayi itu nanti ketika mati
dia bahagia, orang lain sedih. Nah, itu yang kita harapkan jemaah. Ketika kita mati nanti, kebalikannya dari ketika kita hidup. Ketika kita mati, kita bahagia karena akan menghadapi surga, karena akan menghadapi rahmat Allah, syafaat Rasul, tapi orang di sekitar kita sedih. Makin banyak yang sedih kita mati, berarti kita makin banyak doa. Gitu jemaah. Berarti hidup kita semakin banyak manfaatnya. Maka ketika kita mati, orang lain semakin banyak yang sedih. Coba kalau kita mati, kita sedih, kita derita, orang lain gembira. Waduh, parah itu. Itu koruptor kelas kakap itu. Ya, penjahat kelas kakap matina kitu tah. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Nah, sekarang jamaah saya kupas mengenai bahagia nih. Sebelum masuk ke kitab, ya, ini masih syarahnya. Maka kan ada ulama bikin kitab syarah Duratun Nasihin, syarah Tanbihul Ghafilin, ya. Ini saya coba mensyarah kitab daripada Sirrul Asrar, ya. Nah, kebahagiaan itu jamaah apa aja? Kita harus paham nih kebahagiaan supaya kita bisa mengukur syukur kita kepada Allah, ya. Pertama, kebahagiaan yang sifatnya sa'adah. Ini kebahagiaan yang dikupas dalam kitab ini, Sirrul Asrar, ya. Sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan yang maksimal, yang tertinggi, kebahagiaan yang batin itu ibaratnya kieu jamaah ya. Ada orang yang saking bahagianya ketawa sendiri. Ditanya nggak ditanya, seri weh. Itu bahagianya sa'adah itu. Ya, ada orang yang gitu. Saya juga pernah ngalami seperti itu. Ya. Nikmat aja hidup deh. Ada uang nggak ada uang, nikmat aja sendiri. Dalam keadaan sendiri itu nikmat, kadang-kadang senyum-senyum sendiri gitu. Ya, itu kebahagiaan sa'adah. Langsung Allah yang turunkan nikmat kepada batin kita. Jadi nikmatnya itu bukan ada di dohir, tapi ada di batin. Ya. Nah kemudian falah jemaah. Ada kebahagiaan falah. Kebahagiaan falah itu yang didapatkan dari kesuksesan. Itu namanya falah. Qad aflaha man zakaha. Gitu. Ya. Sungguh siapa yang aflah, yang bahagia langsung itu, ya, itu yang suka mensucikan jiwanya. Gitu. Jemaah ya. Jadi itu bahagia yang karena kesuksesan. Jadi kalau kita mau sukses mendatangkan kebahagiaan, kita harus mensucikan jiwa. Jadi dalam misalnya kita rencana nih, mau apa? Mau bisnis. Supaya bisnis orang sukses, dari mulai mimiti awal sampai dalam pengamalan bisnis itu harus dalam keadaan dijaga itu jiwa kita jangan sampai kotor. Maka insya Allah bahagianya itu disebutnya falah, aflah. Bahagia yang hasil dari kesuksesan jemaah. Ya. Karena apa? Ketika kita bisnis dalam keadaan jiwa kita yang tidak kotor, ya, man zakaha, maka insya Allah kita tidak akan curang, tidak akan mencurangi timbangan, tidak akan mencurangi hitungan. Bisnisnya jujur seperti bisnisnya Rasulullah SAW. Maka itu bahagianya beda itu, ya. Ini makanya disebutnya falah. Kalau untung bahagia, tapi kalau untung aja sekedar bisnis itu nyari untung, itu namanya ribhun. Kalau dalam bahasa Arab, kita mencari keuntungan aja tanpa mencari kebahagiaan, kesucian jiwa, itu namanya ribhun, laba. Laba usaha itu ribhun, ya. Nah, yang ketiga adalah lazat. Lazat itu lazid atau orang Indonesia bilang lezat. Ya. Kebahagiaan yang adanya di dohir, di indera. Coba kalau kita dikasih kue yang enak,
Bismillahirrahmanirrahim, makan wah terus gitu. Ya, itu namanya lazat. Maka seperti itu pun harus disyukuri. Sebab kalau enggak habis makan kue enak, habis itu makannya yang pahit-pahit kan enggak enak. Benar tak? Coba, habis makan kue enak yang banyak, habis itu makannya pahit-pahit. Apa pahit-pahitnya? Obat. Kena gula, kena asam urat, segala macam eta tina kelezatan jemaah. Mata kudu disyukuri ku urang kelezatan itu supaya otak orang inget tak ieu akibatna naon gitu ya. Makanan yang paling enak apa sih jemaah coba? Pengen tahu saya. Apa yang paling enak? Ukuran makanan yang paling enak untuk kita apa? Makanan minuman apa coba? Hah? Naon? Makanan yang kita hobi dan gratis. Gratis nah. Coba makanan yang enak tapi orang kudu mayar, coba mikir. Ya, gitu. Kemudian kenikmatan selanjutnya adalah kenikmatan iman, jemaah. Kenikmatan selanjutnya adalah kenikmatan iman. Karena orang yang sudah dengan iman itu sakit aja nggak akan terasa. Sayyidina Ali saking ku imanna, ya ketika terpanah, punggungnya terpanah, itu mau dicabut panahnya. Sayyidina Ali bilang tunggu, saya mau sholat dulu. Ketika Sayyidina Ali sedang sholat baru minta dicabut. Itu jemaah. Kekuatan iman sampai membuat kita kuat menahan rasa sakit, menghilangkan rasa sakit. Ya, itu Sayyidina Ali. Fakta keimanan. Bisa nggak kita gitu? Sholat gatel nggak digarok, bisa nggak? Nggak usah nyabut panah lah, gatel nggak digarok, bisa nggak kita? Gitu ya. Gitu. Terus kenikmatan anu selanjutnya eta kenikmatan qanaah. Qanaah itu ikhlas menerima apa yang Allah sudah berikan, ya, gitu jemaah. Kemudian jemaah, kenikmatan yang selanjutnya itu adalah kenikmatan yang kebahagiaan di dalam keluarga. Ini kunci kenikmatan bagi orang yang sudah berumah tangga. Ya. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, ketika rumah tangga kita berantakan, nggak akan ada kenikmatan. Hek, coba we, ya. Pertama Rasulullah SAW bersabda, ya, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi, satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, satu dinar yang engkau keluarkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluarga kamu, adomaha ajron allazi anfaqtahu ala ahlika. Ya. Jadi kata Rasul, maka pahalanya yang paling besar adalah yang engkau belanjakan untuk keluarga kamu. Itu jemaah. Dibandingkan sedekah, memerdekakan budak. Ya, jadi kita sebagai bapak tuh punten-punten ini ya, jemaah ya. Saya banyak juga menyaksikan kebanyakan bapak-bapak itu beak duit ku rokok. Lamun teu beak duit ku ngusep. Judi mah ente gitu. Tapi lantaran ku ngusep beak duit. Coba saya mah alhamdulillah nggak bisa mancing, nggak bisa ngusep. Ngalempar naga teu bisa orang mah. Mata saya perhatiin orang yang ngusep itu bikin itunya teh mahal, bikin naonnya teh umpan. Makai segala naon, makai telur, makai segala. Anaknya di rumah makan makai naon, makai asin. Telurnya kamu ngusep. Ya, gitu. Itu pertama jemaah. Bagaimana kita bisa memberikan nafkah yang baik untuk keluarga. Yang kedua adalah waqala Nabi SAW, ayuma imra'atin matat wa zaujuha an haradin dakhalatil jannah. Siapa wanita, ya, imra'atin ini wanita
yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, maka pintu surga terbuka sama dia. Jadi yang kedua, rumus bahagia rumah tangga adalah istri yang soleh. Capek orang hirup, lamun pemajikan ente soleh. Mah, pangdamelkeun kopi atuh balik gawe ieu capek. Nyieun we sorangan. Hayang nakol we. Gitu. Ya. Moal bahagia. Ya. Anu katilu, Allah Ta'ala yang berfirman, wamur akhlaka bisalati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluarga kamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan amal. Gitu jemaah. Jadi kita harus menegakkan amal soleh, ibadah di dalam rumah tangga. Gitu. Ulah orang soleh sorangan, hayang jadi bapak soleh, anak tara diantep, anak tara diajak sholat. Ya. Jadi kunci kebahagiaan rumah tangga itu pertama materi, kedua istri yang soleh, katilu adalah menegakkan ibadah dan amal soleh di dalam rumah tangga. Eta jemaah. Urang ge selaku bapak ulah sok sentak sengor. Ka pamajikan sentak sengor ulah. Sok sarwana. Di layanan pamajikan keur ambek ke orang daripada orang balas di sentak sengor, mending kene orang keluar. Cicing we di luar orang antep. Engke ge capek sorangan. Keluar we orang mau kitab mau mending kene orang maca kitab. Keluar, tinggalkeun we. Engke ge anu dicarakan teh tembok. Ya, gitu jamaah. Tah kemudian kieu jamaah. Kunci bahagia nih, kunci bahagia yang hakiki, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal gina an kasrotil arodi, yang namanya kekayaan atau ghina ini kekayaan ya, kekayaan yang kaya gitu, sangat kaya. Itu bukan dengan banyaknya harta atau kemewahan dunia, bukan. Jadi sabda Rasul, kekayaan dunia yang sesungguhnya itu bukan harta atau kemewahan, ya. Walakinal, tetapi kata Rasulullah, gina nafsi, kekayaan yang membuat kaya diri kita, jiwa kita. Nafsi itu, nafas itu jiwa, ya, bukan dohir, jiwa. Jadi ketika jiwa kita sudah merasa kaya, maka hidup kita akan kaya. Kenapa? Karena kekayaan gak bisa diukur jemaah. Ya, si akang kaya beunghar, aya nu leuwih beunghar. Saya misalnya orang bilang beunghar, aya nu leuwih beunghar. Saha nu paling beunghar di dunia? Teu bisa diukur. Pasti aya nu leuwih beunghar. Ayeuna nu leuwih beunghar saha? Bandingkeun jeung Nabiullah Sulaiman alaihissalam, moal bisa. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, siapa lagi yang lebih beunghar? Aya. Ya, belum tentu Fir'aun kalah kaya dengan Nabi Sulaiman. Gitu. Dia nggak bisa diukur jemaah. Kekayaan. Matak kata Rasul, kekayaan yang sesungguhnya itu adalah yang jiwa kita kaya. Yang membuat jiwa kita kaya. Kita punya uang 1 juta, merasa qanaah, merasa beunghar, nikmat hirup. Hek. Kadang-kadang petantang teh enteng aing boga duit 1 juta oge. Karena nikmat, ya. Boga duit 10 juta, datang ke Dubai, asal leutik duit teh. Coba. Gitu jemaah. Jadi yang penting gimana jiwa kita kaya. Ketika jiwa kita kaya, kita akan merasa cukup. Ketika merasa cukup, kita tidak akan ada pikiran untuk maksiat. Ketika kita tidak ada maksiat di dalam pikiran kita, maka hidup kita akan tenang. Matak Allah sampaikan ala bizikri lillahi tatmainul qulub. Bagaimana bisa zikir itu mendatangkan ketenangan kalau hati kita tenang? Hek, hati orang merasa kekurangan duit, merasa kekurangan dunia, bari zikir, hese husukna zikirna oge. Benar tak? Zikir la ilaha illallah, ya.
ya Rozaku, ya Fatahu, ya Rozaku, ya Fatahu, la ilaha illallah. Ayo zikir minta rezeki dari Allah. Bari ngitung iraha ya Allah, enggalan ya Allah, segera ya Allah, bisurah ya Allah. Ya, mana bisa tenang gitu jemaah ya. Jadi jiwa kita dulu yang dibikin kaya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Sirur Asrornya Al-Faslu Hadi Asyara fi Bayani Sa'adati wa Syaqawati ya jemaah. Gini jemaah ya, saya kalau ngaji kitab ini saya taruh di HP. Jadi saya nggak bawa kitabnya karena apa? Kalau bawa kitabnya tuh berat. Jadi tuh kitabnya saya foto, memanfaatkan teknologi. Kitabnya saya foto terus tukilannya saya tulis gitu. Ya. Jadi pakai teknologi. Kalau bawa kitab kan capek. Gitu. Ya. Nah, ini berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, "I'lam," ya, ketahuilah ana nasalah yalu min khazainil qismaini gitu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu tidak lepas dari dua perkara, dua keadaan, ya. Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi ada derita, ada bahagia pasti. Enggak ada orang yang dari lahir bahagia terus sampai mati, enggak ada. Pasti akan mengalami dua hal, bahagia dan derita, ya. Wa kazahuma ya'nil qismaini yujadani fi ihsanin fi insanin wahidin gitu. Dan dua keadaan tersebut bisa dialami oleh satu orang. Jadi setiap orang itu pasti mengalami bahagia dan derita. Alhamdulillah. Fa iza golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu gitu. Maka ketika kebaikan dan keikhlasan menguasai dirinya, nah ini kuncinya jemaah ya. Amal soleh dan keikhlasan itu menguasai diri seseorang, ya. Tabadalat jihatu syaqawatihi ila sya'adati gitu. Maka deritanya itu akan diganti ke Allah dengan sya'adah, dengan kebahagiaan. Itu jemaah. Jadi kalau kita mau menghilangkan derita nih, ya, beramal soleh, diantaranya sedekah. Kalau kita punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, sedekah. Ya. Penyakit yang nggak sembuh-sembuh, amal soleh, sedekah. Terus ikhlas, ikhlaskan apa yang kita alami, karena itu punya Allah. Ya. Yakni tabadalat nafsa niyatuhu ila ruhaniyatihi gitu. Itu artinya sifat nafsaniyah. Sifat nafsaniyah itu nafsunya manusia. Nafsu, ada nafsu setan, ada nafsaniyah itu nafsu manusia. Yang enggak ada itu nafsu malaikat. Malaikat enggak punya nafsu. Ya. Gitu jemaah. Itu akan berganti, ya. Sifat nafsaniyahnya, sifat nafsunya itu, ya, ketika oleh kita, nafsu kita itu kita kendalikan, kita tukar dengan sifat ruhaniyah. Ruhaniyah itu maknanya takwa. Jadi ketika kita ada nafsu, kita istighfar, terus ganti ketakwaan, ingat ke perkara takwa. Nah, begitu kita ganti dengan perkara takwa, nafsu-nafsu manusia kita, fa iza taba'a hawahu in akasal amru gitu. Maka ketika si hamba itu mengikuti hawa nafsunya, maka sebaliknya lah dia akan cilaka. Gitu, ya. Kalau orang sudah nafsu itu pasti akan cilaka gitu. Ya. Nah, kalau orang yang akan mendapat bahagia, nafsu kemanusiaannya ditukar dengan takwa. Jadi kita harus mengendalikan takwa gitu, ya. Nah, wa izastawatil, ya. Jihatani faraja'u wal khabru. Nah, jika nafsaniyahnya dan rohaniyahnya seimbang, ya, maka ada harapan dan dia akan menjadi, amalnya itu akan menjadi kebaikan terus amalnya. Jadi akan ada harapan sehingga amalnya itu akan menjadi amal yang
baik gitu jemaah. Kalau seimbang aja nih antara nafsu manusia dengan takwa, seimbang aja, itu akan melahirkan amal ketakwaan yang lebih baik selanjutnya gitu ya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah firmankan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha gitu. Jadi siapa yang membawa amal baik maka baginya pahalanya itu 10 kali lipat. Jadi gini jemaah, kalau kita nih punya amal baik seimbang, apa istilahnya? STMJ-nya. Apa? Sholat terus maksiat jalan. STMJ ya. Itu pun cek Allah masih lebih baik. Kenapa? Karena ganjaran kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi kalau amal baik kita 10, nafsu kita 10, yang amal baik jadi 100 karena dikali 10. Masih lebih baik jemaah. Ya, masih lebih baik tuh. Supaya kita nggak frustasi. Wah, aing ditakdirkan jadi tukang gapleh misalnya ya. Tukang judi, tak ulah gitu ya. Farada bihi wad'al mizani li ajlihima gitu. Maka Allah Ta'ala itu akan menambahkan timbangan amalnya kepada hambanya. Nah itu yang dikali 10-nya itu masuk ke timbangan amal gitu ya. Li'ana tabadula nafsaniyati ila ruhaniyah yakti bil kuliyati gitu. Jadi adapun ya, li'ana itu maksudnya adapun bagi yang sudah mengganti sifat nafsianiyahnya dengan takwa secara total, udah kita totalin ya. Bagaimana cara kita menghilangkan nafsu manusia kita? Banyak-banyaklah kholwat. Kholwatnya naon? Puasa bari teu kaluar ti kamar. Nyepen cek urang Sunda mah, nyepen. Nah, kalau mau menghilangkan nafsu, melatih nafsu kita supaya turun, perbanyak kholwat. Gitu, ya. Orang-orang yang sudah kuat takwanya, yang nafsunya manusianya itu sudah tinggal 1% lah. Kalau dihilangkan 100% nggak mungkin, dan kita bukan malaikat, ya. Yang sudah maksimal 5% nafsaniyahnya, 95%-nya adalah takwa, ya. Maka fala hajata ila mizani, maka dia tidak perlu ditimbang amalnya ku Allah. Jadi ketika meninggal itu amal kita udah nggak perlu ditimbang lagi, gitu, ya. Fa huwa yaji'u bi ghairi hisabi wa yadkhulul jannata. Hambanya itu akan datang tanpa hisab dan langsung masuk surga. Jadi bebas langsung masuk surga. Teu aya pertanyaan teh naon, lamun maut teh wah nikmat we maut nama. Ya. Gitu. Pan orang hirup tehnya kalau coba kita renungkan lah coba ya. Baca-baca berita kematian, kemudian baca-baca berita penjara. Lebih sieun mana? Abus ka penjara atau maut abus ka alam kubur? Hek eta we urang latihan ya. Renungkeun we. Pan urang ka penjara ge sieun nya. Ada orang sampai nyogok-nyogok bayar-bayar supaya enggak masuk penjara. Tapi enggak pernah nyogok malaikat, heran saya. Enggak pernah nyogok Allah. Bingung saya. Aparat disogok, disuap supaya teu abus ka penjara. Padahal penjara mah aya waktuna. Sekian tahun aya waktuna. Tapi nyuap. Hek maut anu teu aya waktuna, encan pernah nyuap ke Allah. Nyari orang dalam lah. Ibaratna ka Rasulullah lah orang dalamna ya. Urang loba sholawat naon, ya. Ka ulama misalnya, encan pernah ningali aya jelema nyuap jalan karena sieun ka kubur. Can pernah. Gitu. Ya. Gitu jamaah. Wa amma man tarajaha hasanatuhu dakhalal jannata bila azabin.
Dan orang-orang yang amal baiknya itu lebih banyak, maka dia masuk surga tanpa diazab. Dihisap mah tetap dihisap, tapi ente diazab. Ya. Ente dikumbah heula ente. Itu. Ente diasupkeun ka neraka heula. Kama qala Allah Ta'ala, Quran surat Al-Qaryah ayat 67, fa amman saqulat mawazinuh gitu. Dan orang-orang yang berat timbangan kebaikannya itu fahuwa fi isyati radiyah, maka dia berada dalam kehidupan ridha Allah, dalam ridha Allah. Rek hirupna, rek mautna dalam ridha Allah, nikmat. Ya. Gitu jamaah. Coba ada orang di penjara tapi dalam ridho jaksa, polisi, hakim, ngeunah teh di penjarana. Hah? Ngeunah tuh. Bari dititipkeun ku presiden. Abuskeun ieu ke penjara, tapi awas di kukumaha. Kasih jeruk, kasih buah-buahan, kasih kenikmatan. Fasilitas. Buktina aya nu di penjara keur nongton di luar negeri. Ya, tah kitu jemaah. Jadi urang ge ya, asal seimbang aja antara dosa dan amal soleh, ya, eta dalam keridhaan Allah. Maut nage ngan disingsieunan wungkul moal abus ka neraka moal. Gitu, ya. Sumayah roju tuh, kemudian dia dikeluarkan min nari dari neraka ingkana lahu imanun wa yudkhalul jannata. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka karena dia punya iman dan kemudian dia wa yudkhalul dimasukkan ke dalam surga gitu ya. Wa muraduna minasa'adati wa saqawati ma'nal hasanati wa sayiati yatabaddalu ahaduhuma bil ukhra gitu. Nah, inilah yang kami maksud dengan bahagia dan derita gitu jemaah. Ya. Jadi kitab Siror Asror ini Syekh Abdul Qadir Jalani menulis bahagia dengan derita itu yang dimaknai adalah diibaratkan amal baik dan amal buruk ya, yang saling menguasai. Jadi gini jemaah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani pemahamannya, amal buruk itu derita, amal baik itu bahagia. Tinggal kita hitung-hitung aja, mau banyak mana, mau banyak bahagianya ya perbanyak amal solehnya. Mau banyak deritanya ya perbanyak amal buruknya gitu urang ngatur sorangan. Moal hese, bener teu? Ya. Kama qala Rasulullah SAW, asaidu qut yasqa wa saqiyu qut yas'adu. Orang yang menderita sungguh terkadang bahagia. Nah, ini jemaah. Ini kunci ya. Kita harus pahami. Dibukakan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ada kebahagiaan di dalam penderitaan dan ada penderitaan di dalam kebahagiaan. Nah, ini yang harus kita pahami. Contohnya apa? Orang yang menderita tapi bahagia. Apa contohnya? Supaya kita iman nih kepada sabda Rasul ya. Kan di antara salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasulullah, pada Rasul dan Nabi. Apa faktanya perkataan Rasulullah? Ada penderitaan di dalam kebahagiaan. Ada kebahagiaan di dalam penderitaan sebaliknya. Apa contoh? Yang ini dulu deh, yang ada kebahagiaan di dalam penderitaan. Apa contohnya? Kira-kira? Hah? Yang paling sederhana. Orang yang melahirkan. Sok. Pamajikan orang, indung orang, keur ngalahirkeun eta menderita teu? Menderita. Bahagia teu? Bahagia. Buktina hamil deui. Minta deui ka urang. Karena ada bahagia di dalam penderitaannya. Ya. Nah, terus sekarang sebaliknya nih. Ada penderitaan di dalam kebahagiaan.
Apa coba contohnya? Ya kanggo laki ya, tadi kanggo awewe, ayeuna kanggo lalaki ya. Ibaratna. Hah? Aduh kumaha meninggal? Ini mah nu pasti we. Meninggal kan belum pasti. Yang pasti aja yang akan dialami apa coba? Anu nyandung. Nu nyandung bahagia teu? Bahagia, menderita teu? Buktina saha-saha oge anu nyandung ngobrol jeung saya. Ieu mah tong jauh-jauh lah. Uwa urang we nyandung. Ya. Ngomong ka saya, "Ji, maneh mah ulah nyandung. Omat uwa mah cenah ulah nyandung. Moal bisa lepas teu ngabohong." Bener teu? Sarua jeung naon? Politikus. Politikus bisa teu teu ngabohong? Teu bisa. Orang nyandung gak modalnya naon? Ngabohong. Ya, itu jemaah. Ya. Terus orang yang nambah jabatan nafsu hayang naik jabatan, hayang jadi menteri, hayang jadi naon, dan nambah deritana eta teh. Gitu ya. Gitu jemaah. Jam seberapa ini? Kunaon? Dugi jam seberapa sih urang ngaos teh? Oh gitu. Jadi kita lanjutin pertemuan berikut ya. Pertemuan berikut ini khusus ngupas bahagia derita yang ada di kitab Sirrul Asror. Kitab Sirrul Asror itu namanya juga Sirrul Asror. Itu adalah rahasia di dalam rahasia. Ini yang dikupas, rahasia manusia yang dikupas ku Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Ya. Itu jamaah, orang lanjutkan pertemuan berikut. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.